Jika berkunjung ke Ternate, sebaiknya Anda menyempatkan diri untuk pelesir ke Danau Tolire. Nah pemirsa, Danau Tolire ini terdiri dari Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil. Danau Tolire Besar berada di bawah kaki Gunung Gamalama. Sedangkan Danau Tolire Kecil ialah danau yang terletak bersebelahan dengan Pantai Tolire. Selain indah, danau ini juga dianggap sebagai danau keramat yang terdapat beberapa mitos di dalamnya. Dan berikut, mitos-mitos dari Danau Tolire yang telah dirangkum oleh tim On The Spot. Di Danau Tolire Besar dipercaya bahwa tidak ada satupun orang yang bisa melempar batu hingga ke tengah danau. Pengunjung baik dari Ternate maupun yang berasal dari luar Ternate datang ke Danau Tolire untuk membuktikan kebenaran cerita ini. Dan ada dengar cerita katanya kalau lempar batu ke bawah sini kan nggak pernah sampai, jadi tadi coba, ya ternyata benar, belum pernah ada lempar sampai di bawah. Kalau lempar ke arah jauh dia akan balik ke dekat sini ulang. Dia kayak gravitasi aja. Karena adanya mitos tersebut, tim On The Spot penasaran dan mencoba untuk membuktikan kebenarannya. Kira-kira apakah tim On The Spot mampu melempar batu sampai ke tengah danau ya pemirsa? Oke pemirsa, saya hari ini sudah berada di Danau Tolire Ternate. Nah, di sini saya sempat mendengar bahwa mitosnya di danau ini tidak ada satu orang pun yang bisa melempar batu sampai ke tengah danau. Nah, ini saya akan coba di sini untuk melempar batu. Apakah kira-kira saya bisa melempar sampai ke tengah atau tidak? Ternyata tim On The Spot belum berhasil. Kami akan mencari tahu penyebabnya. Danau Tolire Besar memang nampak seperti mangkuk raksasa yang berisi air berwarna hijau dan terlihat tenang. Meski terlihat tenang, tapi ternyata di dalam danau ini terdapat buaya putih. Menurut cerita yang beredar, buaya putih itu hanya bisa terlihat pada saat tertentu saja. Warga setempat tak menampik soal ini. Kalau keluar sih dari situ, ntar paling jauh tuh. Boleh digambarin nggak buaya itu kayak apa sih? Kalau buayanya sih kepalanya putih kan, badannya juga putih, tapi buayanya tuh gede. Oh, badannya juga putih? Iya, tapi gede. Segede apa tuh kira-kira? Ya, kalau saya sih 4 ya. Oh, 4 kali mas iya, ya? 4 ya. Kalau saya sih gede. Jadi buaya itu paling keluar itu ya kalau yang punya rezeki gitu kan, paling yang datang di sini. Kalau punya niatnya baik ya pasti lihat lah. Jarang-jarang sih nggak sama seperti buaya-buaya yang tadi Mbak lihat kan. Dan bahkan keberadaan buaya putih ini pun diamini oleh wisatawan yang sudah sering datang ke Danau Tolire. Barusan tadi saya lihat buaya. Di sebelah mana buaya itu? Sebelah utara, selatan ya, sebelah selatan. Nanti sebentar nanti ada buaya putih juga timbul depannya tuh. Bapak Idar Anwar selaku tokoh adat Takome memberikan penjelasan tentang mitos keberadaan buaya di danau ini. Bahwa di situ adalah perkuburan, karena dulunya kampung, setelah kemarin satu kampungnya semuanya terendam dalam, akhirnya disitulah saya anggap itu jadi terjadi kuburan, seperti kuburan lah. Masalah di situ akhirnya munculnya buaya-buaya itu, penggangguan masyarakat bahwa yang jadi buaya-buaya itu ya para masyarakat yang tenggelam yang Tolire waktu itu. Selain adanya buaya putih, tim On The Spot berhasil mendapatkan momen kemunculan buaya hitam yang ada di Danau Tolire Besar ini. Hal ini pun juga jarang terjadi. Masyarakat setempat percaya bahwa buaya-buaya yang ada di Danau Tolire Besar
adalah para warga yang dulunya tinggal di Kampung Tolire sebelum kampung itu terendam banjir dan akhirnya menjadi danau seperti sekarang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sebelum menjadi danau seperti sekarang, Danau Tolire dulunya adalah sebuah perkampungan yang bernama Kampung Tolire. Tetapi kampung ini tiba-tiba tenggelam dan menjadi danau karena perbuatan sang kepala desa yang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada putrinya sendiri. Bahwa Tolire itu satu perkampungan Tolire. Terus terjadi pesta atau pesta adat atau mereka punya budaya waktu itu kegiatan itu menyalahi mereka punya adat dan sisi agamanya salah, akhirnya terjadinya bencana atau musibah di antara bapak dan anaknya, sehingga yang satu perkampungan yang di Tolire besar itu satu perkampungan, terus anaknya yang menjadi Tolire kecil. Jika berkunjung ke Danau Tolire, biasanya para pengunjung hanya menikmati keindahan Danau Tolire dari atas saja. Tapi ternyata Anda juga bisa turun mendekat ke danau seperti yang pernah dialami oleh Angga, salah satu warga Ternate. Kalau waktu itu saya sama teman saya ya sempat turun. Terus kita rencana awalnya tuh kita mau mancing gini, terus kayak nggak dapet ikan. Terus kita bilang ya udah kalau nggak dapet ikan kita mancing dulu ya. Kita berenang dulu, kita berenang dulu. Pas di saat kita berenang, terus kita kan berisik gitu kan, main-main air kan berisik. Tuh dengar tuh buaya, terus samperin gitu kan. Katanya ya kalau bahasa isyaratnya itu kan jangan berisik, mungkin lagi istirahat atau apa ya. Ya udah setelah itu kita naik lagi, terus kita minta maaf ya. Maaf ya, kita udah ganggu nih istirahat kalian. Atau istirahat ya istilahnya kan kalau bahasa Ternate kan teteding nenek. Gitu. Ya udah, ya permisi gitu kan. Akan tetapi, fakta berbeda mengenai Danau Tolire didapatkan oleh tim On The Spot ketika menemui Bapak Syahril Muhammad, Ketua Masyarakat Sejarawan Cabang Maluku Utara. Ketika masyarakat mengunjungi di sana dan melemparkan ke sana, batu tidak dapat dilihat karena ada getaran, ada tarikan gaya gravitasi bumi itu menjadi tarik yang kuat, sehingga masyarakat dan penduduk dan masyarakat di sekitar kita juga saat ini orang Ternate selalu percaya kepada Danau Tolire itu ada memiliki kekuatan gaibnya. Namun secara ilmiah bahwa Danau Tolire adalah peristiwa alam, peristiwa yang memang benar-benar gempa bumi yang pada saat itu terjadi dan terjadilah saat ini terjadi. Kita buktikan dengan secara ilmiah bahwa Danau Tolire adalah sebuah gerakan alam, sebuah peristiwa alam yang terjadi secara ilmiah, secara alamiah. Masyarakat percaya bahwa buaya itu adalah manusia, itu sebetulnya mitos yang dikembangkan oleh masyarakat. Apalagi masyarakat Ternate lebih pada spiritualisme, tetapi juga dari segi ilmiah bahwa itu juga makhluk hidup yang saat ini termasuk buaya dan bagian dari kita, interaksi antara lingkungan kita. Dan tanpa binatang dan sebagainya, tanpa itu juga makhluk-makhluk yang saling berinteraksi dengan lingkungan, saya kira tidak bisa dimusnahkan, dan itu karena itu juga menjadi bagian dari kehidupan sosial secara budaya. Terlepas dari berbagai mitos yang ada, Danau Tolire merupakan objek wisata yang patut untuk Anda cantumkan di list destinasi tempat liburan yang wajib dikunjungi loh pemirsa. Dan itulah tadi mitos-mitos Danau Tolire yang telah dirangkum oleh tim On The Spot.